Bapak kembali ke tempat tugas masing-masing. Bapak Ibu yang baru saja datang. Jadi sampai hari ini kita pakai data 31 Januari nggih, 31 Januari 2023. Kondisi vaksinasi atau capaian vaksinasi di DIY untuk dosis pertama itu sudah lebih di atas 100%. Kemudian di dosis kedua juga sudah di atas 100%. Nah, yang dosis ketiga atau booster pertama ini ada di 46,14%. Kemudian untuk dosis keempat atau booster yang kedua itu kita masih bergerak di antara kurang dari 5% untuk masyarakat selain tenaga kesehatan. Kalau untuk tenaga kesehatan itu sendiri sudah 84,1%. Memulai vaksinasi dengan sasaran selain nakes dan lansia, kan gitu ya. Pada periode yang lalu prioritas vaksinasi booster yang kedua itu untuk lansia dan tenaga kesehatan. Nah, kita akan awali vaksinasi untuk masyarakat umum. Di Wiyoto Projo ini sendiri akan dilaksanakan selama 3 hari ke depan sampai hari Jumat. Nah, kemudian nanti selebihnya masyarakat umum akan kita agendakan. 1 di Dinkes DIY, 2 di Dinkes Kabupaten Kota, di rumah sakit ataupun di puskesmas yang nanti kemudian aturan atau pelaksanaannya itu nanti akan diatur oleh Kabupaten Kota. Saat ini kami berharap bahwa vaksinasi ini bisa diberikan kepada masyarakat itu dengan catatan ketersediaan yang ada. Kami mohon kepada masyarakat untuk tidak memilih karena pada dasarnya semua vaksin yang diizinkan untuk disuntikkan itu sudah melalui persetujuan yang berwenang, misalnya BPOM ataupun Kementerian Kesehatan. Ya, tentu saja kalau melihat dari data yang sudah kita dapat, kemudian perjalanan kita memberikan pelayanan vaksinasi, kita tetap prioritaskan untuk lansia, kemudian untuk mereka yang memang memiliki kondisi-kondisi tertentu, misalnya disabilitas gitu ya. Kalau usia produktif juga akan menjadi perhatian kita juga, karena yang produktif ini, usia produktif ini kan juga banyak kegiatan di luar rumah. Jadi berdasarkan skala prioritas. Kami mengucapkan sangat terima kasih pada pemerintah pusat, pemerintah daerah DIY maupun jajarannya yang sudah menyelenggarakan atau memfasilitasi kami para ASN di Dinas PUPS DIY pada hari ini untuk bisa ikut serta dalam program vaksinasi booster yang kedua. Kami sampaikan terima kasih, matur nuwun. Ya, alhamdulillah ini bisa ikut jadwal atau dapat alokasi untuk booster kedua atau vaksin keempat ini, sehingga bisa menguatkan dan bisa memberikan ya semangat ya, jadi untuk menanggulangi atau mencegah COVID-19 ini semakin mantap. Untuk pelayanan pada hari ini, vaksin kami di hari Rabu tanggal 1 Februari, pelayanan sangat cepat, singkat, dan kami langsung bisa menerima vaksin sesuai dengan prosedurnya.
Dan kami sampaikan terima kasih sekali lagi. Untuk fasilitas dalam pelaksanaan vaksin di Pendopo Wiyoto Projo ini ya cukup antrian, cukup terkendali, nggak terlalu panjang, jadi cuma beberapa menit ya sudah terlayani. Ya memang tempatnya masih terlalu antara meja 1 dengan meja 2 terlalu dekat ya, jadi karena mungkin ya lokasinya memang sempit kalau dibandingkan dengan tempat yang lain. Untuk booster yang pertama dan kedua ini, kita bicara booster yang pertama, memang masih ada perlu edukasi lebih banyak lagi. Banyak masih masyarakat yang menginginkan booster kedua setelah mereka mendapatkan booster pertama. Nah, kalau berdasarkan informasi atau permintaan yang masuk ke Dinkes DIY itu masih cukup banyak untuk permohonan vaksinasi yang kedua atau booster kedua, vaksinasi yang keempat atau booster yang kedua. Untuk teman-teman yang belum mengikuti vaksin keempat booster kedua ini, harapan kami untuk instansi pemerintah untuk segera mendaftar di link yang sudah disiapkan oleh Dinas Kesehatan supaya alokasi vaksin yang tersedia bisa dimanfaatkan yang sebesar-besarnya untuk aparat pemerintah yang kali ini sesuai jadwal yang disediakan Dinas Kesehatan. Karena vaksinasi saat ini masih menjadi program pemerintah, artinya masih disediakan oleh pemerintah tanpa dipungut bayaran, maka monggo dipergunakan kesempatan ini dengan baik. Di DIY sendiri kecukupan vaksin sudah lebih, ya, artinya monggo sebelum ini digeser atau sebelum vaksin ini menjadi ED, monggo kesempatan ini bisa dipergunakan oleh masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi booster yang kedua. Tetap jaga sehat, tentu saja walaupun PPKM sudah tidak ada, prokesnya tetap harus dilaksanakan agar Bapak Ibu masyarakat bisa mendapatkan vaksinasi booster kedua.